Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Shadaqallahul azim. Puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmatnya alhamdulillah kita masih diberi kesempatan bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan, yang mana kalau kita tangzurun, banyak tetangga-tetangga kita yang kemarin bergaul dengan kita, banyak saudara-saudara kita yang kemarin bercengkrama dengan kita, tapi ternyata di Ramadan hari ini sudah lagi tidak ada. Makanya ini harus menjadikan penuh rasa syukur kita kepada Allah, semakin meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah, karena kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Yang mudah-mudahan di Ramadan ini kita lebih meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda alam, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istrinya, pada para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, kaum mukminin mukminat. Mudah-mudahan sampai kepada kita, termasuk golongan yang masih istiqomah dalam menjalankan risalahnya, sehingga Al-Quran bisa tegak di muka bumi ini. Sahabat Habim TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dalam bahasan kali ini kami akan mencoba mengangkat tema Ramadan mudah-mudahan menjadi peradaban ketakwaan. Tema kali ini insya Allah akan disampaikan Ramadan sebagai pembangunan peradaban takwa. Sahabat Habim TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kalimat takwa sebagai refresh daripada pemaknaan, maksud dan tujuan daripada nilai-nilai ketakwaan, dan sangat urgensi daripada sangat pentingnya nilai-nilai ketakwaan. Bagaimana sehingga takwa ini menjadi, bahkan kalau kami lihat dalam rukun khutbah, menjadi salah satu syarat dan rukun wajibnya untuk berwasiat dengan ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Ini mengisyaratkan bagaimana pentingnya saum kita supaya meraih nilai-nilai ketakwaan. Sahabat Habim TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, problematika umat Islam pada hari ini kadang memahami nilai-nilai ketakwaan ataupun tadi keterikatannya dengan ibadah saum. Saumnya ini hanya terikat ataupun bersandar kepada tradisi adat kebudayaan yang ada, sehingga jauh daripada nilai keimanan, jauh daripada tujuan untuk meraih nilai ketakwaan, hanya bagaimana terbawa dengan adat dan tradisi yang ada. Sehingga banyak fenomena umat Islam hari ini yang terjebak dengan tradisi tersebut. Bukan berarti semuanya tidak boleh, tapi kita bisa mengukur apakah bersesuaian tidak dengan syariat Islam yang ada.
Jika seandainya tradisi tersebut sudah jauh daripada nilai-nilai syariat Al-Quran, berarti itu bukan akan menjadi nilai ibadah dan amal soleh, bahkan menjadi nilai kesalahan yang terjadi. Sebab apa? Sebab saumnya adalah hanya tradisi yang mengikat yang ada dalam dirinya, hanya budaya. Tahun berganti tahun, bulan berarti berganti bulan, tidak menghasilkan apa-apa. Makanya bebas daripada sesudah hilangnya bulan suci Ramadan, perginya bulan suci Ramadan, kembali lagi kepada kebiasaan awalnya, tidak membangun nilai-nilai ketakwaan. Itu karena terjebak dengan tradisi yang ada. Itu yang pertama. Sahabat Tabim TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, problematika yang kedua, ada di antaranya yang membentangkan nilai-nilai ketakwaan tapi masih terkotak-kotak atau parsialisme. Berbicara di Ramadan, keunggulan bulan suci Ramadan, bukan hanya pintu surga dibukakan, bukan hanya pintu neraka tertutup, bagaimana syaitan dibelenggu, iblis terbelenggu. Sehingga dampaknya orang yang tadinya gebyar, orang yang tadinya jarang ke masjid sampai mau ke masjid. Orang yang tadinya dalam konten-konten medsosnya biasanya jauh daripada nilai-nilai Islami, mengangkat nilai-nilai Islami. Itu berkah daripada bulan suci Ramadan. Tapi ketika berbicara seorang yang tadinya di Ramadan menilai ketakwaan, tatkala dia parsialitas atau parsialisme, terpisah-pisah, sehingga masuk kepada bulan Syawal pasca Lebaran, hilang kebiasaan baik tersebut, kembali lagi kepada kebiasaan awalnya. Ataupun memahami ketakwaan nilai parsial itu bisa saja seseorang merasa takwanya hanya di dalam masjid saja. Tatkala muamalahnya, masuk ke pasarnya, masuk kepada dunia kerjanya, dia itu terikat dengan ribanya. Dia tidak merasa dosa dengan ribanya, berarti nilai ketakwaannya hilang. Itulah parsialisme. Ataupun dalam bergaul pada hari ini, jadi merasa di masjidnya paling bertakwa, tatkala bersosialitas atau bergaul di masyarakat, bahkan tidak paham mana mahram gair mahram, mana hijab yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena memahami nilai ketakwaannya itu parsialitas dalam dirinya. Hadirin sahabat Tabim TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada juga di problematika yang ketiga, yang memahami nilai ketakwaannya itu adalah ada yang memahami nilai ketakwaan tanpa ukuran yang benar. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Satu-satunya kebenaran sumbernya adalah dari Rabb. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ismi Rabb, berarti Rabb lah yang menjadi dasar. Berarti yang menjadi dasar kebenaran, yang menjadi dasar nilai amal soleh adalah Al-Quran. Ada yang memahami nilai ketakwaan, padahal dasarnya adalah akal. Dasarnya adalah manusia itu sendiri. Berarti nilai-nilai ketakwaan dasarnya itu adalah mutlak, harus dasarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Tabim TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan problematika supaya kita lebih jauh ataupun kita bisa jadi memahami takwa lebih dalam. Hadirin sahabat Tabim TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi Ramadan ini harus membangun sikap peradaban kita, peradaban takwa. Takwa bagaimana kita memahami, merefresh kembali pengertian dan fungsi daripada ketakwaan yang harus dihasilkan dalam bulan Ramadan ini. Secara pengertian, takwa, ittaqu, artinya ketaki-takian atau kehati-hatian seorang mukmin. Banyak dalam Al-Quran diantaranya yang memerintahkan Allah kepada kita untuk berhati-hati. Ittaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin sayya. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Berhati-hatilah. Itu secara pengertian dasar. Atau secara definisi lain, imtithalul ma'murat wajtinabu nawahi. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Itu pengertian daripada takwa. Hanya takwa ini kalau secara pengertian tadi, sebegitu beratnya nilai takwa. Bahkan ada yang mengatakan bahwa takwa ini diibaratkan seseorang memegang bara api, yang tatkala dipegang begitu panasnya, tapi tatkala itu
jatuhkan, akan padam api tersebut. Ataupun ada yang mengatakan, memaknakan lain, ketakwaan ini seperti berjalan di jalan yang penuh dengan duri. Begitu beratnya berjalan menjalankan ketakwaan, akan banyak godaan, akan banyak rintangan yang terjadi. Hadirin sahabat Tabim TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian daripada ketakwaan. Dan kita diingatkan kembali bagaimana fungsi takwa yang harus dimiliki sebagai hasil daripada saum kita. Hadirin sahabat Tabim TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kami tadi akan mengangkat bagaimana Ramadan ini sebagai pembangunan peradaban takwa. Tentunya ketika berbicara peradaban, itu adalah kumpulan manusia menjalankan nilai-nilai ketakwaannya. Itu adalah merupakan hasil yang sangat mustahil jika tidak dibentuk dengan usrah-usrah atau keluarga-keluarga yang menjalankan ketakwaan. Dan mustahil pula jika keluarga yang menjalankan ketakwaan tidak dibangun oleh sasiah-sasiah yang takwa. Berarti kembali kepada fungsi daripada takwa. Marilah kita sama menjalankan Ramadan ini, menjalankan saum kita sehingga menghasilkan, bisa menjalankan fungsi-fungsi ketakwaan yang harus melekat di pribadi-pribadi seorang yang bertakwa. Kami ingatkan kembali bagaimana fungsi takwa. Yang pertama adalah sebagai bekal. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kamu mati dalam keadaan tidak muslim. Ayat tadi menggambarkan batas ketakwaan yang harus dimiliki oleh seorang mukmin sampai ajal menjemput. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sampai sakaratul maut kita, berarti nilai ketakwaan harus melekat, harus ada dalam diri kita. Ataupun takwa sebagai batas tersebut adalah bagaimana membatasi kepada seorang usrah, seorang pribadi muslim. Bagaimana berkarir dalam mengaplikasikan ketakwaannya. Sahabat Tabim TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Muslim menyampaikan, "Man kharaja an ta'ahadha kida sibrin faman mata maitatan jahiliyah." Seorang barang siapa yang keluar sibrin, satu jengkal dari ketaatannya, lalu dia mati, maka terkondisikanlah jahiliyah. A'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sahabat Tabim TV, kalau seorang yang melaksanakan sholat tapi dia tidak berpuasa, apakah jika dia mati dalam keadaan tidak berpuasa, apakah dia jahiliyah? Bisa jadi. Oke, dia sholat, dia berpuasa, bahkan dia berzakat, tapi dia itu masuk kepada wilayah riba atau pelanggaran-pelanggaran lain. Apakah dia tatkala dia sedang riba lalu dia mati, apakah jahiliyah? Bisa jadi. Ataupun ketika berbicara takwa ini yang harus menjadi batas dalam diri kita, bawa kita kepada wilayah keluarga. An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwam. Apakah jika saya suami dan Anda adalah seorang suami tidak menjalankan peran suaminya sebagai qawwam, baik dia sebagai mas'uliyah, baik dia sebagai imamah, baik dia sebagai imarah, ataupun dia sebagai walayah, jika dia tidak menjalankannya lalu dia mati, apakah jahiliyah? Ataupun jika dia tidak mengarahkan anak dan istrinya lalu dia mati, apakah seperti itu? Sahabat Tabim TV, as-salihatu qanitat, atau seorang istri yang tidak salehah, seorang istri yang tidak taat atau yang tidak bisa menjaga aib suami, jika dia meninggal dalam keadaan seperti itu, apakah dia itu adalah jahiliyah? Atau seorang anak, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, ketentuannya untuk berbuat baik kepada orang tuanya malah durhaka lalu dia mati, apakah jahiliyah? Silakan. Dengan materi, dengan fungsi dari takwa sebagai batas ini kita jawab sendiri. Itulah, bisa jadi dalam hal itu terkondisikan, bisa jadi dalam mati dalam keadaan jahiliyah. A'udzubillah tsumma na'udzubillah. Itu yang pertama, takwa sebagai batas. Yang kedua, takwa sebagai pakaian. Dalam surat Al-A'raf ayat 26 disampaikan,
Wa libasu taqwa dzalika khair. Dan berpakaianlah ketakwaanlah, itu yang paling baik untuk dirimu. Sahabat Habib TV, kadang kita pun terjebak dengan pakaian, padahal pakaian ketakwaan itu adalah pakaian yang melekat, yang harus ada dalam diri. Pakaian ini pun bisa jadi, kita ambil contoh di seorang muslimah. Kenapa umat manusia pada hari ini dengan bisa memproklamirkan ketakwaannya, tatkala begitu beratnya memakai jilbabnya karena tidak ada ketakwaan dalam dirinya? Itu pun bisa jadi indikator. Mau dan tidaknya berjilbab itu indikator daripada ketakwaan daripada seseorang. Berarti saum kita tatkala saumnya benar bisa mengaplikasikan dalam wilayah pakaian, walaupun pakaian sebatas kain yang diperintahkan oleh Allah. Apalagi pakaian ketakwaan yang harus melekat, yang ada dalam diri. Hadirin sahabat Habib TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dalam surat Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairu zadit taqwa. Dan berbekalah, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Saum kita harus menjadi bekal ketakwaan. Ketakwaan harus menjadi bekal dalam diri kita. Kami ilustrasikan bagaimana perasaan kita, kesakinahan kita jika kita berpergian. Kita mau ke Jakarta kah atau kemana kah ketika tidak mempunyai bekal? Apalagi kita dihadapkan dengan berpergian dengan perjalanan yang sangat panjang. Akan memperhitungkan fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar zarah kita akan pertaruhkan nanti di yaumil akhir kalau tidak berbekal dengan ketakwaan. Dan mudah-mudahan saum hari ini, saat ini, Ramadan ini menjadikan nilai-nilai bekal dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat Habib TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi tujuannya adalah peradaban, bukan hanya diri. Bagaimana kita mengajak anak istri kita memungsikan takwa ini hasil daripada ladang saum kita. Bukan hanya anak istri dan keluarga kita, mengajak sanak saudara kita, karib kerabat kita untuk mengaplikasikan ketakwaan ini. Dan bagaimana khususnya mengajak kepada seluruh dunia bagaimana supaya menjadi nilai-nilai ketakwaan. Bagaimana kita menguswah kepada Rasulullah SAW dari mulai secara personal pribadi kepada istrinya Bunda Khadijah radhiyallahu anha, dan akhirnya bisa mengaplikasikan peradaban takwa bagaimana dibangunnya di negara Madinah. Madinah karunia Allah, negara karunia Allah, sampai ke lahir sebuah peradaban Islam di Madinah, negara Islam yang terjadi. Itu menjadi satu hal yang sangat besar ketika ketakwaannya dibangun dengan, dan mudah-mudahan saum ini adalah membangun diri kita, membangun keluarga kita, dan membangun peradaban Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dari kajian takwa ini, mudah-mudahan kita bisa menambahkan keimanan kepada Allah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqa warzuqna haqqa tiba'ah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tamim aqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan saum kita menjadikan saum yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib TV, mencerdaskan umat.